Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pagi hari ini kita sama-sama akan berbincang, berdiskusi mengenai masalah taklim yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Terlebih dahulu kita sama-sama menyanjurkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, mana di pagi hari ini kita baru saja sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita dalam melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami muliakan, kemarin kita baru sama-sama dapat pencerahan dari Bapak Ustadz Pak Luli mengenai pilihan surga dan neraka. Artinya dari apa yang telah disampaikan oleh beliau, kita tujuan akhir hidup kita ini bisa memilih gitu, endingnya itu mau kemana. Jadi pilihan ke surga atau ke neraka kemarin begitu. Tapi sebelum pada saat penciptaan, kan dijelaskan pada saat penciptaan surga itu Allah memerintahkan pada malaikat, ya, malaikatnya apa ya, malaikat Jibril, pada malaikat Jibril untuk melihat itu surga itu seperti apa kondisinya. Jadi ada semacam apa ya, kunjungan kerja lah gitu, seperti kunjungan kerja malaikat ke apa yang telah diciptakan Allah itu, surga. Setelah melihat surga itu ternyata kesimpulannya, wah, kalau begini kondisi surga itu nggak mungkin orang nggak akan mau masuk surga gitu, nggak mungkin. Kondisinya nyaman gitu. Kemudian Allah kemudian untuk masuk surga itu Allah tuh memperlihatkan apa ya, hiasan-hiasannya. Tapi setelah Jibril malaikat tadi melihat ini hiasan-hiasan tadi lah, untuk masuk surga ini kok sepertinya jadi jalannya mungkin kalau jalan tuh nanjak, sulit itu. Nah, kemudian diciptakan neraka, kemudian kunjungan kerja lagi lah ke neraka malaikat. Lah, kalau melihat kondisi neraka seperti itu, mana mungkin manusia ada yang mau masuk neraka. Tapi setelah dihiasi neraka tadi dengan apa ya, perhiasannya, akan banyak manusia yang terjebak gitu. Jadi pada ingin ke neraka ya. Jadi ini pilihan buat kita dalam menjalani hidup ini. Ending kita itu mau surga atau neraka, akhirnya itu pilihan. Nah, berkaitan dengan itu saya akan untuk membuka diskusi pagi ini menyampaikan sesuatu yang kenapa orang bisa terjebak, orang pilihannya mau masuk surga tapi bisa terjebak ke neraka. Ada apa gitu loh. Karena hiasan-hiasan tadi. Nah, dalam Al-Qur'an itu kita itu dijelaskan ada apa ya, musuh kita yang bisa, ya namanya musuh itu kan ingin kita itu dikalahkan. Pertempuran melawan
pertempuran melawan sesuatu yang hak dan yang batil itu dari mulai diciptakannya alam semesta ini sudah tercipta gitu. Antara hak dan batil itu tidak akan pernah selesai sampai kiamat nanti. Untuk kepentingan, kata Pak Dito, konflik of interest kan ya, kepentingan antara kedua ini masing-masing kubu antara hak dan batil itu tidak akan pernah selesai sampai berakhirnya alam semesta, kiamat lah, sampai kiamat datang. Sehingga mungkin itulah endingnya, mungkin akan adanya surga dan adanya neraka. Baik, dalam surat yang sering dibaca setiap malam Jumat itu surat Yasin. Di surat Yasin ayat ke-60 saya baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam Allah ta'budu syaiton innahu lakum adu mubin. Yang artinya, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah setan dan mengikuti setan. Sungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Nah, setan ini tentunya tidak ingin, yang awalnya setan ini awalnya adalah malaikat juga yang taat kepada Allah. Tapi setelah diciptakannya Adam, maka ada rasa takabur, rasa sombong dari malaikat ini yang jin berawal jin, taat kepada Allah. Akhirnya dia takabur dan dikutuk menjadi makhluk yang terkutuk, jadi iblis. Nah, iblis itu sifat-sifat iblis nanti jadi sifat setan, dan ini yang bisa menjebak kita untuk menarik kita ke dalam perbuatan-perbuatan yang endingnya menarik dia mencari teman gitu. Setan ini mencari teman untuk, karena setelah dikutuk, tapi permohonannya untuk dipanjangkan umurnya agar dia bisa menggoda, menarik manusia sebanyak-banyaknya menjadi temannya ke dalam sebagai penghuni neraka nantinya, itu dikabulkan. Nah, Adam yang sudah terjebak oleh rayuan godaan setan tadi juga memang akhirnya bertobat dan dikabulkan juga tobatnya. Nah, kita sebagai anak cucu Adam tadi, ya ini sudah diingatkan, dikasih pemberitahuan bahwa setan ini adalah musuh yang nyata bagi kita. Nah, kemudian ayat yang menyampaikan, menerangkan tentang bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita itu ada lagi di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-168. Baiklah, akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ujung ayat ini sama. Innahu lakum aduwwum mubin. Jadi sama-sama menyampaikan kepada kita bahwa setan itu sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi artinya dalam surah Al-Baqarah yang ke-168 ini, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, jadi kita dalam menjalani, mengharungi kehidupan di dunia ini tentunya harus wanti-wanti untuk tidak terjebak, tidak yang sampai kita, ya namanya setan tadi memang kadang-kadang membuat cara pandang manusia itu bisa ya tadi perhiasan untuk masuk neraka itu dibuat indah gitu, sampai
ada pernyataan kalau mau lihat surga dunia itu lihatlah di lantai 7 kata dulu kan, ada yang pejabat yang mengatakan itu, lihat lantai 7 di Alexis Ancol. Jadi setan itu mengajak manusia itu untuk melakukan hal-hal yang menjebak, yang membuatnya indah-indah gitu, untuk ya cari teman tadi masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, ada beberapa sifat yang harus kita waspadai, hindari sifat-sifat setan itu yang kadang-kadang bisa masuk ke dalam diri manusia. Di antaranya itu adalah ini beberapa pintu manusia yang mudah dimasukin setan. Pertama, adanya rasa hasad dan tamak. Nah, ini adalah pintu terbesar yang dimasukin oleh setan pada manusia. Ketamakan dapat membuat tuli dan menggelapkan cahaya kebenaran. Begitu pula dengan hasad. Setan akan menghiasi sesuatu menjadi baik sehingga disukai oleh syahwat, oleh nafsu. Jadi ada beberapa sifat yang menyebabkan kita itu mengikut perbuatan-perbuatan setan. Di antaranya itu perasaan hasad dan tamak. Hasad itu apa ya? Iri, dengki. Nah, itu mungkin gimana ya, namanya manusia kadang-kadang kita ini godaan setan itu memang luar biasa. Rasa hasad, rasa dengki itu kadang-kadang masuk ke dalam diri kita, dalam hati kita, untuk melihat rasa dengki, misalnya teman misalnya promosi naik jabatan, atau tetangga memiliki sesuatu yang kita belum mampu. Itu kadang-kadang godaan setan itu besar sekali untuk kita merasa hasad. Nah, bagaimana cara melihat bahwa ada perasaan hasad, rasa dengki dalam diri kita itu? Kalau kita lihat game dulu menjelaskan gampang sekali. Caranya bagaimana kalau seandainya dalam diri kita itu ada perasaan susah gitu ya. Susah melihat orang lain senang, dan sebaliknya senang melihat orang lain susah. Nah, ini kadang-kadang ini ya, hati-hati, indikatornya itu gampang aja. Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Nah, kalau kita ada perasaan dalam diri hati kita seperti itu, nah itu salah satu penyakit ya, yang bisa menjerumuskan kita. Harusnya kita disarankan, kan diminta kepada saat senang, orang lain merasa senang, sukses, bahagia, ya kita ikut merasakan kebahagiaan itu, kesenangan itu. Dan manakala ada orang lain merasa dalam kondisi susah, nah ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita juga, kita ikut susah gitu. Memang pada awal masa pandemi kemarin itu memang ya luar biasa juga munculnya sifat-sifat kedermawanan ya, orang-orang pada saat di awal pandemi, di awal tahun berapa kemarin, awal pandemi itu, awal 2020 ya, itu berbagai daerah kan memperlihatkan di viral orang menggantung-gantungkan sesuatu bahan pokok, beras, gula, telur, minyak goreng itu di satu tempat gitu. Untuk siapa yang membutuhkan silahkan ambil gitu. Nah, ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa sifat-sifat itu. Tapi akhir-akhir ini kayaknya nggak banyak lagi kegiatan seperti itu di masyarakat.
orang meletakkan sesuatu barang yang dibutuhkan orang lain, sehingga kadang-kadang ada mereka-mereka yang mungkin kesulitan di masa awal pandemi itu untuk mencari nafkah karena kondisinya memang luar biasa pada situ. Ya kadang-kadang teman-teman kita yang berprofesi sebagai pengantar transportasi, Gojek gitu kan, mereka terhambat kegiatannya oleh larangan-larangan dari aturan-aturan untuk beraktivitas, sehingga mereka terbantu dengan kegiatan-kegiatan yang tadi, yang orang memperlihatkan bagaimana pada diri masing-masing orang yang punya kemampuan untuk merasa ikut susah pada saat orang lain memang kondisinya susah, dan ya, tadi tertanam seperti itu. Jadi mereka memberikan semacam sembako, beras, gula, minyak, telur, itu untuk diletakkan di satu tempat dan orang yang membutuhkan mengambilnya. Nah, itu cukup baik juga kegiatan seperti itu. Dan tapi sekarang memang udah hampir tidak kelihatan lagi. Itu tadi sifat hasad dan tamak. Kemudian ada lagi yang paling sifat sombong. Dalam Quran surat As-Sod ayat 74 itu ya, sombong itu benar pakaiannya Allah itu. Orang manusia tidak berhak memiliki rasa sombong, karena memang satu-satunya sifat sombong itu milik Allah, pakaian Allah gitu. Nah, manusia bisa terjebak oleh rasa sombong itu karena memang godaan ya musuh kita yang nyata tadi, innahu lakum aduwwum mubin tadi, setan tadi memang menanamkan pada manusia itu sifat-sifat rasa sombong. Ini kita harus juga hati-hati dengan sifat sombong. Jadi takabur itulah yang menyebabkan jin tadi yang dikutuk jadi iblis dan jadi memiliki sifat-sifat setan tadi terusir dari neraka menjadi manusia terkutuk. Jadi setan tadi itu karena rasa itu sombong tadi yang menyebabkannya, karena merasa dia terbuat dari sesuatu unsur yang lebih mulia daripada Adam, sehingga pada saat diperintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam, maka jin tadi tidak mau. Dia merasa dia terbuat dari tanah, aku dari api, aku lebih mulia, merasa lebih mulia. Nah, kita juga bisa aja merasa sombong tadi bukan karena unsur kita berasal dari mana, tapi mungkin sesuatu yang karena keilmuan bisa lebih membuat kita lebih sombong. Pangkat, jabatan, harta, ini bisa jadi menggoda, setan tadi menggoda kita untuk berlaku sombong. Baik, kemudian ada lagi yang paling sering kita ini adalah sifat marah ya. Marah dapat merusak akal. Jika akal lemah, maka setan akan mudah melakukan serangan. Begitu bahagianya setan ketika ia melihat manusia ya marah-marah. Sebelum marah hendaknya memperbanyak membaca ta'awudz dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat marah ini juga sering mempercepat kita itu hilang akal pikiran kita. Makanya kalau kita lagi kondisi marah, kata Rasul itu, kalau kita marah dalam kondisi posisi berdiri, hendaklah duduk. Pada saat kita marah-marah kondisi duduk, hendaklah berbaring gitu. Dan kalau bisa segera berwudu. Jadi kalau misalnya di dalamnya, namanya dalam kehidupan berumah tangga, tidak selamanya perjalanan rumah tangga itu mulus, lancar, kayak jalan datar aja. Pasti ada tanjakan, kelokan. Ya, ada hal-hal yang bisa membuat perbedaan pendapat antara suami istri, ya, yang menyebabkan ya tadi salah satunya suami atau istri yang bisa jadi marah gitu.
misalnya perbedaan tentang anak gitu, pendidikan anak. Wah, suami maunya anaknya sekolah di sini, istrinya mau di sana. Nah, kan itu bisa enggak, sana lebih bagus, lebih baik. Jadi ya bisa jadi marahan gitu. Kemudian soal warna baju, anaknya maunya baju ini, ibunya mau ini, ayahnya gini, ya itu bisa memancing setan untuk menggoda manusia menjadi yang marah-marah. Warna rumah, bentuk rumah maunya kayak gini, ini diginiin, kan gitu. Itu kan sesuatu juga yang menyebabkan kita jadi antara seorang suami dan seorang istri itu bisa jadi saling marahan karena perbedaan rasa masakan misalnya. Makanya kalau istri lagi masak itu, kalau bisa semuanya dinyatakan suaminya, wah masakannya harusnya enak aja gitu, walaupun misalnya kurang garamnya atau apanya ya, wah pas. Jadi tidak ada mancingan setan untuk masuk ke dalam diri salah seorang dari suami istri untuk jadi yang jadi marah-marah gitu. Nah kemudian apa lagi ya, cinta harta gitu. Cinta harta itu dalam arti mungkin merasa sayang, wajar loh. Dan salah satu sifat manusia itu memang sayang kepada keluarga, anak, istri, ya, orang tua, juga sayang pada harta. Jadi godaan untuk setan ini untuk menggoda supaya manusia itu menyayangi hartanya secara berlebihan, sehingga hartanya itu bukan ada di tangan tapi malah ada di hati. Itu juga luar biasa. Misalnya ada kebutuhan terhadap bangunan masjid misalnya, kan tentunya masyarakat jamaah diminta untuk memberikan bantuannya. Tentu ini juga untuk menginfakkan sesuatu yang dimiliki, yang disayang itu ya memang tidak harus berlebihan lah ya, tapi artinya menyesuaikan dengan kondisi keluarganya, apa yang bisa dibantu untuk memberikan bantuan sumbangan terhadap apakah itu pembangunan masjid, apakah itu kepada rumah-rumah yatim piatu yang kita tahu kondisinya, pondok-pondok pesantren yang mungkin kondisinya lagi sumber donasinya itu terbatas. Ini tentunya godaan setan itu datang selalu merasuk ke dalam diri manusia untuk udah nggak usah lah gitu, untuk kepentingan keluargamu, kamu aja dulu dipentingkan gitu. Padahal kita yakin bahwa apa yang kita keluarkan, apa yang kita infakkan itu ya balasannya akan lebih banyak, lebih berlipat ganda. Apalagi nanti 1,5 bulan lagi di bulan Ramadan, itu kan kesempatan untuk kita memberikan bukaan puasa misalnya ke orang-orang yang memang kondisi sulit gitu. Itu sangat baik sekali. Pada saat Ramadan tuh kan kita tahu kemuliaan bulan Ramadan itu sangat luar biasa. Artinya ibadah yang kita lakukan, walaupun ibadah itu ibadah sholat sunnah, bukan sholat sunnah ya, sesuatu yang sunnah aja disunahkan, dikerjakan, diamalkan, itu disetarakan dengan perbuatan wajib. Jadi sayang kalau kita misalnya sholat rawatib di saat bulan Ramadan itu tertinggal gitu. Begitu juga sedekah di bulan Ramadan tadi, sebenarnya ya kita lebih tingkatkan lagi. Nah, itu mungkin yang pagi ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak lagi sifat-sifat yang harus kita hindari, sifat-sifat setan sebagai musuh kita yang nyata, agar kita tidak menjadi temannya lah, karena dia juga mengingkari teman untuk menjadi penghuni neraka. Ya, bicara masalah kemarin juga disampaikan, dibahas masalah kesyirikan, kemusyrikan.
Setan itu yakin dan udah langsung ketemu kan, dan langsung dialog. Setan itu tidak termasuk orang yang menduakan Tuhan, ya. Dia tahu Tuhan itu satu gitu. Sementara manusia malah lebih ini gitu. Sifat musyrik itu yang menjerumuskan manusia untuk bersifat syirik, yang katanya dosanya kemarin tidak terampuni. Baik, insya Allah mungkin singkat aja pagi ini kita pembahasan kultumnya, mungkin itu kultum tapi dah 7 menitnya lewat juga berkali-kali dari 7 menit. Demikian, insya Allah mungkin ada yang mungkin nanti didiskusikan, monggo silakan saling mengisi kita. Demikian saya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.